program apa sih Pak yang emang sekarang tuh lagi dicanangkan atau memang yang sedang digulirkan di Desa Kubang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ambiar, kembali lagi sama Teh Lisna di segmen 1 jam lebih dekat. Pada kesempatan kali ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu dari desa sebelah gitu ya, dari Desa Kubang, yaitu kita kedatangan tamu yaitu Bapak Wawan Karyawan selaku Kubu Desa Kubang. Oke, assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Jajak waras gitu Pak. Aktivitas dari pagi langsung ke sini apa tadi sempat kantor dulu Pak? Kantor dulu. Kantor dulu. Langsung sini luar biasa. Emang kalau berarti emang pagi-pagi mah ya jam 7 harus di kantor ya Pak? Atau jam berapa? Setengah 8 lah. Setengah 8 lah. Oke. Alhamdulillah Sobat Ambiar, kita bakal ngobrol santai, cuma lebih dekat bersama Pak Wawan terkait alun ini nih Pak, gitu ya. Cuma sebelum ke situ pengen tahu dulu sih, berarti Bapak itu kubu di Desa Kubang periode berapa sampai berapa? Tahun berapa? Saya periode pertama dari tahun 2015 2015 sampai 2021. 2021 Kemarin tahun 2021 terpilih lagi. Luar biasa. 2 periode berarti 2021 sampai 2027. Betul. Luar biasa. Terpilih 2 periode gitu ya. Yang pasti atas kepercayaan masyarakat gitu ya Pak ya. Nah, terkait Talungangen ini Pak, alhamdulillah kemarin juga kita udah sempat ngobrol sama beberapa kubu yang emang mampir nih di The Ambiar, khususnya di segmen 1 jam lebih dekat terkait Talungangen gitu ya Pak ya. Kemarin juga kita udah sempat ngobrol juga sama Pak Camat terkait Talungangen ini. Menurut pandangan Bapak sendiri gitu ya, sebagai kubu Kubang, Desa Kubang, program Talungangen ini pandangannya seperti apa Pak programnya? Program Talungangen ini, yang namanya Talungangen itu apa ya nih? Intinya dalam wisata Talungangen tersebut itu orientasi kepada pariwisatanya. Sedangkan di Talun tersebut wisata yang sudah berjalan itu adalah religiusnya, keagamaannya. Sehingga untuk wisata alam ya, belum ada. Intinya kami dari Desa Kubang sendiri itu dari periode pertama di tahun 2018 kami bergagas untuk menciptakan suatu wisata alam, yaitu diterapkan kepada wisata tubing. Wisata tubing, oke. Seperti itu di Sungai Cipager. Walaupun hal itu kami sudah membuat segala macam ide-idenya dan lain sebagainya, kami ajukan proposal tersebut di tahun 2019. Ternyata informasi dari Disputbar kami pariwisatanya itu diajukan 2019 itu katanya 2020 turun. Ternyata pada saat tahun 2020 tersebut terhantamlah dengan COVID-19. COVID. Mempengaruhi segala aspek ya Pak ya? Betul. Termasuk pencalonan program tersebut. Betul sekali. Nah, adapun hal tersebut, dana-dana tersebut kan direkusi semua untuk menangani COVID, sehingga untuk pembangunan di wilayah pun dekat, ya kan? Sehingga kami juga sekarang kalau wisata tubingnya sih berjalan dengan biasa, dengan alami. Kami pengen intinya wisata lebih pengoptimalan gitu ya? Dioptimalkan seperti itu. Karena ya begitu Mbak. Yang namanya suatu wisata dan suatu bangunan itu perlu dana. Sehingga kami tuh lagi mencari dana. Jadi ada hambatannya gitu ya? Betul, hambatannya dana tersebut. Konsep sudah, planning sudah, rencana segala macam sudah. Ya,
Adapun kami menciptakan wisata tersebut itu tidak menghambat terhadap lahan. Nah, karena lahan itu lahan desa semua. Intinya Titisara maupun Bengkok. Adapun sudah kami rancang sedemikian rupa dari tanah Titisara yang tadinya sebagai perkebunan warga masyarakat sehingga dialihfungsikan untuk wisata. Seperti itu. Oke. Jadi emang program Talunang ini emang ditujukan untuk wisata, tapi memang Talun ini emang khas emang dengan wisata religiusnya. Makanya Desa Kubang juga emang ada potensi secara geografis itu ke wisata alamnya gitu. Karena emang kalau misalkan melihat di Cirebon wisata alam itu sangat jarang Pak. Kadang ke kota atau desa kecamatan sebelah gitu. Kalau misalkan emang untuk wisata alam, dan emang di Kubang sendiri potensialis itu. Nah, terkait wisata tubing itu sendiri Pak, berarti apakah sudah memang beroperasi atau memang belum secara administrasi bagaimana Pak? Kalau beroperasi sudah, secara administrasi sudah. Tapi pada dasarnya di tahun 2020 sampai 2021 itu situasi COVID itu kan pakem lagi, karena di mana-mana pun wisata ditutup. Ya, nggak boleh beroperasi gitu ya. Beroperasi. Maka dari itu kami juga menyesuaikan sehingga tahun 2020-2021 itu pakem. Sekarang alhamdulillah jalan lagi, tapi ya jalan juga masih dalam keadaan kondisi alam. Ya, belum seperti secara sistematis ini ada ibunya gitu ya, buat tiket segala macam. Seperti itu. Jadi memang sudah ada, cuma tinggal pengelolaannya saja lebih dioptimalkan gitu ya Pak. Dan mungkin ini menjadi salah satu gagasan di program Talunang Negeri ini. Oke. Berbicara tentang potensi di Desa Kubang gitu ya Pak ya, karena ini juga emang salah satu potensi wisata alam ini emang kadang ada ditemukan salah satunya di Desa Kubang, cuma tidak kita temukan di desa yang lain. Nah, selain wisata alam tebing itu, adakah potensi lain Pak misalkan yang kita bisa eksplor di Desa Kubang sendiri? Kalau potensi di Desa Kubang selain wisata alamnya juga peternakan sapinya pun udah tingkat nasional. Wow, iya. Peternakan sapi. Peternakan sapi, barusan itu udah tingkat nasional. Sehingga potensi-potensi yang di desa kami juga ya kalau kita lihat daripada kehidupan zaman dan lain sebagainya, sehingga bisa menyesuaikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Desa Kubang bukan hanya tubing, kelompok sapi, juga ada industri. Kayak lebih UMKM-nya gitu ya. UMKM-nya, masyarakat mengelola makanan ringan seperti sumpia dan pastel. Adapun kalau misalkan wisata alam tersebut terwujud dengan baik, ya edukasinya dengan berapa sapi, terus pembuatan kue sumpia dan sebagainya, seperti itu. Kue sumpia itu asli Kubang apa asli Cirebon Pak? Saya belum nyoba. Asli Kubang. Oh, asli Kubang. Jadi tetap ya, yang mau ke Kubang jangan lupa cicipin kue sumpia. Itu dari apa Pak terbuatnya kue sumpia? Kue sumpia itu bahannya dari terigu. Terigu, Ya. semacam kue lapis atau gimana? Kue kering? Ya, kue kering. Oh, kue kering. Dari terigu, ya intinya ada apa namanya ebi yang kecil-kecil digiling, dalamnya dikasih gula sedikit sehingga sebagai bumbunya di dalam tuh kalau misalkan bikin sumpia kan bikin seperti apa namanya tumpi dulu ya, tumpi dulu langsung dimasukin ebi yang sudah digiling, sudah diolah, bumbu dalam langsung digulung-gulung. Apa jangan-jangan yang warnanya kecil ya Pak ya, yang kayak digulung-gulung segini? Oh, yang suka ada di ini apa? Oleh-oleh. Ya. Itu. Ya. Oh, itu kesukaan saya Pak. Cuma kata itu namanya apa dan dari desa mana? Ternyata dari Desa Kubang. Betul. Oh, alah. Emang itu enak banget sih Pak. Dan emang secara ekonomis juga harganya nggak di bawah gitu Pak. Jadi agak lumayan. Ekonomis juga. Nah, terkait tadi udah ada wisata alam, terus kuliner juga gitu ya Pak. Nah, terkait masyarakatnya sendiri secara garis besar itu jumlah penduduknya gimana Pak? Dibanding dengan desa yang lain, kepadatan penduduknya? Kalau untuk penduduk tidak terlalu padat.
kami jumlah jiwa Desa Kubang itu 3.050 orang. Seperti itu. Jadi untuk kepadatan penduduk tidak sedang-sedang saja, sehingga untuk wilayah Desa Kubang itu luas. Seperti itu. Jadi emang 3.050 kepala keluarga jiwa. Ya. Dan termasuk usia produktifnya Pak di usia di Desa Kubang sendiri Pak? Usia produktif sama dengan hampir lebih dari 50% kah misalkan usia? Ya, seperti itu. Lebih dari 50%. Oke, sangat luar biasa Sobat Ambyar. Nanti kita kurang-kurang lagi nih, kita gali lagi terkait Desa Kubang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satu Jam Lebih Dekat. Oke Sobat Ambyar, kembali lagi di Satu Jam Lebih Dekat dengan Pak Wawan selaku Ku Desa Kubang. Jadi suatu kehormatan buat kita Pak Bapak bisa hadir. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu di Ambyar. Berbicara tentang Desa Kubang, tadi kita berbicara tentang potensi, ada wisata alam, ada UMKM-nya, ada peternakan sapinya. Nah, itu juga mungkin salah satu juga yang menopang tentang perekonomian di Desa Kubang itu sendiri ya Pak. Nah, sedikit bercatanya terkait letak geografis atau keadaan yang ada di Desa Kubang sendiri. Program apa sih Pak yang emang sekarang tuh lagi dicanangkan atau memang yang sedang digulirkan di Desa Kubang itu sendiri Pak? Program-program yang kami laksanakan di desa untuk kemajuan desa, ya intinya pembangunan yang tidak ada jadi ada. Intinya seperti ini. Kami sebagai kepala desa, alhamdulillah kedua periode tersebut kami akan mewujudkan suatu menggali potensi alam, sehingga kalau potensi alam sudah tergali, udah barang tentu masyarakatnya, sumber daya manusianya tergali juga. Intinya kami sebagai kepala Desa Kubang menggali hal seperti itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalkan ada suatu wisata, ada suatu kelompok sapi dan lain sebagainya, industrinya, sehingga masyarakat itu tidak banyak yang nganggur gitu. Ada hal yang memang dikerjakan jadi sumber penghasilan ya Pak. Betul, menimbulkan suatu penghasilan seperti itu. Jadi memang dengan pengoptimalan potensi-potensi itulah gitu ya Pak ya programnya, sehingga masyarakat juga tidak hanya diam di rumah, tapi emang istilahnya ada sudah yang ada kegiatan membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, saya tertarik ke peternakan sapi Pak, karena jarang juga saya belum pernah peternakan sapi dan nggak semua desa juga di Cirebon ada peternakan sapi. Dan Bapak tadi bilang ini sudah skala nasional. Kalau boleh tahu, berarti sudah didistribusikan ke kota-kota besar Pak? Ya, intinya dalam arti skala nasional itu pernah suatu pencanangan dari Presiden langsung, sehingga dapat reward dari Presiden bahwa Desa Kubang kelompok sapinya tingkat nasional. Adapun sapi tersebut adalah sapi pengumpulan. Seperti itu. Tiap tahunnya bisa mengeluarkan 200 sampai 300 ekor. Wow. Seperti itu. Untuk didistribusikan ke berbagai wilayah gitu ya Pak. Oke, jadi emang ini aset, sangat aset gitu ya Pak ya untuk Desa Kubang sendiri. Nah, menyambung dengan tahun ini juga kan memang program yang memang sudah digulirkan ya Pak ya, dan sudah mungkin masyarakat juga istilahnya sudah mengetahui. Atmosfer atau antusiasme dari masyarakat bagaimana Pak? Antusias dari masyarakat, alhamdulillah tidak ada kendala di masyarakat dan juga tidak ada hal-hal yang aneh-aneh. Alhamdulillah Desa Kubang aman. Seperti itu, antusias dari bentuk wisata juga antusias, sehingga bisa dibentuk suatu popularis tersebut. Walaupun kelompok sapi juga bagus, antara satu dengan yang lain saling menopang, saling maju dan sebagainya. Berarti memang antusiasnya juga bagus dan sangat tinggi gitu ya Pak, karena memang ya itu kembali ke masyarakat, adanya program ini juga untuk masyarakat itu sendiri. Nah, tadi berbicara tentang wisata, kadang kalau misalkan kita mengunjungi beberapa wilayah atau salah satu wilayah itu kita kadang berbicara juga tentang sosial budaya Pak. Banyak kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang emang ciri khas di wilayah tersebut. Nah,
kadang ada istilahnya sedekah bumi atau segala macam. Nah, apakah di Desa Kubang juga memang ada tradisi seperti itu atau yang berbeda atau bagaimana? Kalau di desa kami tradisi yang masih berjalan adalah sedekah di pemakaman. Sedekah pemakaman. Nah, Itu bagaimana Pak? jadi intinya masyarakat itu semuanya mengunjungi makam, ya mengunjungi kuburan tersebut dengan sendirinya, dengan keluarga sendirinya membawa seperti tumpeng lah, alat tumpeng ya, tumpeng nanti dibuka di kamar doa dulu untuk makan bersama di situ. Oh, makanya di pemakaman ya Pak? Luar biasa. Itu juga beda gitu ya. Oh, berarti bawa tumpeng ke pemakaman, kita berdoa kayak semacam tahlilan gitu ya Pak ya. Terus kita makan bersama di situ. Bersama. Oh. Esensinya apa Pak? Nilai yang emang ditanamkan ketika tradisi tersebut? Esensi dalam arti sedekah pemakaman tersebut adalah mengakrabkan kita dengan saudara keluarga. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kalanya orang itu membersihkan satu makam. Orang lain juga kok bisa membersihkan itu. Ini buyut saya. Ini lagi membersihkan ini kakek saya. Adapun yang ini betul ini bapak saya. Ini sana. Sehingga menyambungkan suatu silaturahmi keluargaan di situ. Kekuatannya. Betul, untuk mempererat tali silaturahmi. Gitu ya. Jadi sangat dalam sekali gitu ya Pak esensinya. Dengan adanya sedekah pemakaman ini juga emang esensinya untuk mempererat tali silaturahmi dari masyarakat sendiri. Nah, berbicara tentang Desa Kubang, selain sosial budaya, terus kita juga ada wisata dan sebagainya. Terkait lebih ke mata pencaharian Pak. Nah, di masyarakat Kubang itu lebih banyak ke berdagang atau bertani atau bagaimana Pak? Ya untuk menurut kami di Desa Kubang itu mayoritas petani, warganya mayoritas petani. Adapun dengan remaja-remaja sekarang ini, ya ada yang ternak dan lain sebagainya, ada yang industri sehingga bikin kue-kue buat masyarakat itu ibu-ibunya, khususnya ibu-ibunya, kalau lagi membuat kue-kue tersebut itu dilaksanakan di malam hari. 12 sampai jam pagi. Apakah memang harus malam hari Pak? Enggak juga. Karena kalau malam hari repot ya Pak. Kalau pagi siang iya. Pagi itu ada kegiatan, kali ke sawahnya dan lain sebagainya. Sehingga diambilnya malam hari. Seperti itu. Dan juga dengan adanya industri ini, masyarakat Desa Kubang ini jarang yang nganggur, banyak yang bekerja. Bekerja dalam arti kata menorban suami lah, nambah-nambah belanja suaminya. Biasa. Jadi ya sama-sama produktif gitu ya. Dia suami juga bermata pencaharian, ibu-ibunya juga nggak kalah dengan membuat makanan khas Desa Kubang tersebut. Karena kulit sumpit ini memang makanan sumpit ini emang salah satu saya suka Pak. Sering ketemu di tempat-tempat wisata gitu ya, dan harganya juga memang ekonomis. Nah, terkait itu mata pencaharian, dan di sisi lain ada wisata, terus ada kuliner dan sebagainya. Kalau di Desa Kubang sendiri gitu ya Pak, tingkat berbicara tentang tingkat pemerataan pendidikan di Desa Kubang kira-kira Pak seperti apa? Kalau masalah pemerataan pendidikan, ya alhamdulillah di Desa Kubang juga dari usia dini juga udah ada PAUD-nya, ya, TPK-nya dan sebagainya. Jadi pemerataan pendidikan ya menyesuaikan dengan daerah-daerah lain seperti itu. Sudah sadar akan pendidikan itu sendiri gitu ya Pak ya. Nah, nanti kita ngobrol lebih jauh terkait Desa Kubang, Sobat Ambyar, dan kita juga pengen lebih dekat sama Pak Wawan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1 jam lebih dekat. Oke Sobat Ambyar, kembali lagi di 1 jam lebih dekat. Tadi kita sudah sedikit menggali tentang potensi Desa Kubang, sangat komplit sekali. Ada wisata alamnya, ada kulinernya, pemindustrinya, terus ada peternakan sapinya juga gitu ya Pak ya. Nah, ingin berbicara terkait sedikit tentang Bapak sebagai kepala desa, ya, sebagai ku di Desa Kubang itu sendiri. Nah, terkait banyaknya potensi Pak, banyaknya potensi yang ada di Desa Kubang. Bagaimana cara Bapak mengelola ataupun manage beberapa potensi tersebut supaya emang bisa optimal untuk pengembangan masyarakatnya Pak? Tentang pengoptimalan potensi yang ada di Desa Kubang,
kami juga sedikit besarnya sudah ini seperti potensi alam plus energinya dari airnya. Kami juga sudah membuat baseliftnya yang dikelola oleh BUMDes seperti itu. Itu tentang energi airnya. Adapun nanti potensi alam seperti pariwisata ke depan, ya kami juga nanti yang ngelola bukan desa, nanti BUMDes. Nah, itu direncanakan kami juga sedang berusaha mencari dananya untuk membuat wisata itu terkelola yang baik sehingga bisa membuat suatu efek positif bagi masyarakat di semua. Gitu. Kalau secara geografis, yang strategis nih Pak ya, misalkan dari Jalan Cakrabuana atau misalnya mau ke Desa Kubang, paling strategis lewatnya kemana Pak? Yang paling strategis ya lewat Jalan Senop Jati dari Wonosawapi itu ke atas. Gitu ya. Dan titik wisata tubingnya pun nggak jauh dari situ? Nggak jauh. Nggak jauh dari situ. Gitu. Oke. Jadi buat Sobat Ambiar yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya Kecamatan Talun, ada Desa Kubang yang punya potensi tubing di situ. Kita bisa apa aja Pak di situ? Ada wisata rencana ke depan, karena ini masih alami hanya yang terfokus adalah tubing aja. Kami men-setting ke depan wisata tersebut bukan hanya tubing, tapi insya Allah ke depan kalau ada dananya teruji dengan baik, ada flying fox-nya, ada kolam renang baik dewasa maupun anak-anak, terus camping ground-nya buat anak-anak sekolah yang mau camping di situ. Oke, jadi memang sudah terencanakan, tinggal dananya aja nih buat pemerintah ini ya. Semoga segera digulirkan ya Pak ya, segera cair. Oke, di Desa Kubang sendiri kan tadi ada terkait wisatanya sangat luar biasa, makanannya, mata pencahariannya dan sebagainya. Kalau berbicara tentang paling khas yang ada di Desa Kubang, kalau misalkan kita ingat Sumpia, apakah yang paling ikonik dari Desa Kubang apa berarti Pak? Yang cuma nama istilahnya ini paling menonjol, paling menopang di Desa Kubang misalkan? Ya sementara ini adalah makanan ringan itu, Sumpia itu sama pastel, sehingga bisa masyarakat tuh ya lebih sejahtera lah dengan mengelola atau industri makanan ringan itu. Apakah sudah pemasarannya, pendistribusiannya, apakah memang sudah tersebar ke sewilayah Cirebon atau sewilayah 3 atau bagaimana? Kalau untuk mengedarkannya itu sudah sampai Surabaya, Sumatera, luar pulau gitu. Tidak hanya wilayah 3 Cirebon. Dan itu apakah hanya diproduksi di Desa Kubang atau memang dibantu dengan wilayah lain misalnya? Berarti selama ini hanya di Desa Kubang? Hanya di Desa Kubang. Awalnya adanya kue Sumpia dari Desa Kubang. Adapun mungkin Desa Keraton juga mencuplik bahwa di Desa Keraton ada Sumpia juga. Enak. Tapi apakah sama Sumpianya Pak? Sama, karena produknya Kubang juga. Oh gitu. Iya, gitu. Produk Kubang yang mentahnya, matangnya di Randon. Seperti itu. Jadi ya barteran lah. Intinya saling-saling usaha cari-cari. Iya, ya saling simbiosis lah, mutualisme gitu ya Pak ya. Nah, sangat luar biasa Sobat Ambiar, jadi Desa Kubang ini yang punya potensinya dan banyak juga istilahnya hal yang memang bisa diangkat di program Talun Mangunan ini. Berbicara Talun Mangunan Pak, kan program ini sudah digulirkan, sudah dilaksanakan, mungkin memang sudah beberapa waktu. Adakah impact ataupun dampak yang memang sudah dirasakan oleh masyarakat Pak? Sementara ini ya sedikit besar ya, kan? Seperti yang dicetuskan oleh kami misalnya Camat, bahwa di Kecamatan Talun akan ada suatu wisata Talun ini. Adapun nanti ke depan juga akan dibikin gapura Talun ini tersebut. Kami juga dalam hal Talun ini, jangan hanya Talun ini aja, apa isi di dalam Talun ini. Makanya kami dengan Pak Camat, bahkan Pak Camat juga menilai saya lebih bagus. Kenapa? Sebelum Pak Camat menjabat di Camat di Talun, kami sudah mencanangkan suatu wisata, gitu kan. Bahkan saya segala macamnya sudah ditempuh, ide-idenya segala macamnya, bahkan animasi buat nanti
terwujudnya wisata ada seperti itu. Jadi memang sebelum Talunanganin, Bapak sebelumnya juga sudah mencanangkan itu. Udah mencanangkan cuma karena COVID dananya jadi belum terrealisasi. Betul. Ya, tinggal pengembangan dana. Oke, nah Talunanganin ini berarti apakah ada perhatian khusus atau misalkan semacam support khusus buat desa-desa yang memang memiliki potensi seperti Desa Kubang, Pak? Entah itu anggarannya atau istilahnya fasilitasi yang diberikan oleh kecamatan. Ya, kami dibincangkan masalah untuk mensupport desa-desa yang punya potensi itu yang dititik beratkan kepada anggaran. Anggaran tersebut kalau anggaran pemerintah hanya terbatas, makanya kami juga sedang dirumuskan beserta buku dan macam sendiri itu menggali menggali dananya gitu, menggali dananya supaya dana tersebut misalkan di suatu desa ini ada apa kita rebuk seperti itu rencananya. Adapun kami juga untuk wisata tubing tersebut kami dengan Haji Dhani Sekwastu rebuk juga tentang terwujudnya di wisata alam tersebut. Kami juga sering berbincang-bincang, sedang mencari slot slot invest gitu, seperti itu. Kalau hanya mengandalkan dari pemerintah aja kapan gitu kan. Kita juga dari pihak swasta dan lain sebagainya berekrut juga. Bersinergi bersama gitu ya, Pak, untuk istilahnya pencarian dana tersebut gitu. Betul. Nah, berbicara sedikit tentang Talunanganin kan ini juga artinya mengalokasikan dana desa yang seharusnya dana desa untuk Talunanganin. Nah, berarti desa-desa di Kecamatan Talun juga berarti artinya menyatukan visi misi gitu ya, Pak, untuk Talunanganin itu. Nah, sampai sejauh ini menurut Bapak terkait sinergitas antara masing-masing desa bagaimana, Pak, untuk terwujudnya? Kalau kesepakatan mah ACC baik semua, ya. Walaupun kesepakatan bersama baik dan lain sebagainya, tapi tetap aja kurang sinergisnya karena tidak ada dananya. Kalau ada dananya, insya Allah terwujud desa manapun seperti itu. Berarti emang satu poin yang emang itu ya dana itu ya, Pak, ya. Kadang udah ada. Ya itu ada rencana, ada konsep, sudah ada sumber daya manusia yang ada, tidak ada dananya. Boleh jadi nota, boleh camat gitu ya untuk Talunanganin gitu terkait dana itu sendiri. Oke, nanti kita ngobrol lebih dekat dengan Pak Wawan, jadi jangan kemana-mana, nanti 1 jam lebih dekat. Oke, Sobat Ambiar, kembali lagi 1 jam lebih dekat. Tadi kita udah ngobrol banyak terkait potensi desa, terus terkait masyarakat yang di Desa Kubang itu sendiri. Berbicara tentang Bapak Wawan, sebagai ibu juga sebagai kepala keluarga, betul? Nah, kalau tadi kita berbicara tentang program dan berbagai planning Bapak sebagai ibu sendiri gitu ya, pengen ngobrol lebih dekat dengan Pak Wawan boleh? Berarti Bapak asli Desa Kubang ya, Pak, ya? Asli Desa Kubang. Berarti sudah tinggal di Desa Kubang sejak tahun? Sejak lahir. Berarti orang tua Desa Kubang juga. Oke. Luar biasa, Desa Kubang asli gitu ya. Kalau keluarga Bapak sudah putra? Putra saya 2. Punya putra 2. Sudah jenjang pendidikan SD, SMP? Lagi kuliah semua. Oh, lagi kuliah semua. Lagi kuliah semua. Nah, terkait suka duka menjadi guru, Pak. Kadang saat luar biasa sekarang Bapak terpilih menjadi 2 periode dan tidak menutup kemungkinan untuk 3 periode. Nah, suka duka menjadi guru kadang untuk mempertahankan itu susah. Karena apalagi setiap orang menjadi 2 periode berarti kan menjadi kepercayaan masyarakat. Gimana sih, Pak, istilahnya Bapak sebagai guru terkait mempertahankan eksistensi serta kepercayaan masyarakat sehingga sekarang bisa terpilih lagi, Pak? Baik, untuk mempertahankan suatu jabatan ya di desa sebagai kepala desa, kami itu menggunakan ide-ide daripada militer. Militer sudah terkenalnya Pak Baden, baik-baik dengan rakyat. Nah, kebetulan saya basicnya dari tentara. Oh, alah. Sebelumnya sempat pendidikan? Sebelum jadi guru saya dinas di TNI. Oh, luar biasa. Kayak pada saya kayak ada satu yang beda ya, Pak. Iya, dengan konsep Bapak apa tadi, Pak?
Babaden. Babaden. Baik-baik dengan rakyat. Ya. Itu. Jadi emang dengan pendekatan emosional dengan masyarakat. Betul sekali. Okay. Nah, selama menjalani program gitu ya Pak, adakah hal yang memang kadang ada saja hambatan ataupun terkait istilahnya suatu hal yang memang tidak sesuai dengan apa yang menjadi rencana gitu ya Pak? Bagaimana sih cara Bapak untuk satu meminimalisir itu, dua menjadi atau mencari jalan alternatif ketika program tidak terlaksana Pak? Ya, alhamdulillah pada saat periode pertama suatu ide-ide saya atau program kerja saya yang notabene masyarakat butuhkan kami fasilitasi. Namun ya, dari periode pertama sebelum saya jadi kepala desa, masyarakat desa Kubang itu ya kan notabene mayoritas pertanian, yang petani. Dulu sebelum saya menjabat jadi gubernur itu panen 1 kali setahun. Ya. Adapun saya berjanji pada saat periode pertama akan saya adakan air adopsi daripada air Cipager tersebut, dan terwujudlah sekarang di periode pertama kemarin. Intinya yang dari 1 kali 1 tahun panen bisa 3 kali panen, bisa lebih produktif dari segi tanaman dan bisa mensejahterakan para petani. Seperti itu. Itulah salah satu gerakan yang sampai sekarang ya sangat bermanfaat dengan masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Oke, sangat luar biasa karena ya kita juga butuh pemimpin yang memang ini loh aksi nyatanya gitu ya Pak ya. Salah satunya dengan pengoptimalan dari segi agraria, yaitu sawah itu sendiri. Nah, kalau berbicara Bapak sebagai kubu, kadang kan teamwork itu harus ya Pak ya, tidak bekerja sendiri dan pasti butuh beberapa aparatur yang lainnya. Bagaimana cara Bapak untuk istilahnya mensinergikan atau istilahnya membuat kita itu teamwork dan kita harus kompak gitu Pak? Karena kan emang karakternya masing-masing berbeda. Nah, Bapak bagaimana Pak caranya? Saya sebagai kepala desa mencari perangkat desa bukan yang pintar. Yang penting yang loyalitas. Loyal. Yang pintar nanti bahaya. Tapi kalau yang loyal, intinya apapun, perintah apapun dilaksanakan dengan baik. Itu yang namanya loyal. Beda dengan pintar. Seperti itu. Kalau misalkan cari perangkat desa yang pintar-pintar, nanti membohongi kita. Makanya yang loyalitas tinggi, kepribadian bagus dan sebagainya, itulah yang saya pilih, yang saya angkat. Sehingga dalam arti teamwork tadi dikatakan sistem kerja bareng terwujud dengan baik. Karena ada loyalitas itu. Karena ada loyalitas. Jam berapapun dilaksanakan seperti itu. Kalau misalkan pintar banyak sanggahan-sanggahan, udah malu kerja dan sebagainya. Tapi kalau orang loyal, siap apa saja melaksanakan. Adapun doktrin saya di pemerintahan desa itu bukan kerja jam dinas. Saya bilang kerja 1 kali 24 jam. Melayani masyarakat seperti itu. Loyalitas itu yang memang diperlukan. Loyalitas yang tinggi. Apakah kadang loyalitas dengan profesionalitas itu kadang sejalan, kadang juga bertolak belakang? Ya. Berarti Bapak lebih cenderung ke loyalitas. Kenapa tidak? Kenapa tidak profesionalitas? Ya tadi alasannya. Kenapa? Punten. Ya intinya di desa sebagai saya kepala desa itu kan misalkan contoh ada ide sini harus kita wujudkan, harus kita laksanakan, harus terwujud dengan baik. Bagaimana? Saya perintahkan, harus laksanakan dan terwujud suatu apapun yang diinginkan. Betul. Adapun profesional juga penting. Tapi kalau misalkan udah profesional tidak loyalitas sama aja bohong. Ya tetap nomor 1 loyalitas itu sendiri. Adanya loyalitas, ya profesionalitasnya ngikutin ya dia. Ya. Kalau profesional itu mengikuti daripada loyalitas itu sendiri. Bisa karena biasa. Kalau orang sering melaksanakan ini pasti bisa. Gitu ya, Pak. Ya. Nanti lama-lama kalau misalnya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, akhirnya profesional kan. Seperti itu. Kalau nggak loyalitas kan, kalau udah profesional tapi tidak dilaksanakan apa perintahnya, itu sama saja. Sama saja. Jadi ya profesionalitas itu ya memang mengikuti dengan adanya loyalitas itu sendiri. Sampai Bapak di detik ini Pak, menjadi 2 periode dan beberapa banyak hal yang sudah Bapak lakukan.
Siapakah sosok yang selama ini mendampingi Bapak? Mendampingi, mensupport, apakah istri atau bagaimana anak? Bagaimana? Ya, dari keluarga, istri, anak, semua. Saling support gitu ya. Keluarga, orang tua. Kalau dipresentasikan Pak, dengan adanya istri ataupun support dari keluarga, berapa persenkah mensupport Bapak dan menjadi pengaruh terkait di diri Bapak atau di kinerja Bapak? 50-50. 50%. 50% keluarga, 50% Iya. diri sendiri gitu Iya. Pak ya. Oke. Luar biasa, sedikit terakhir pesan Bapak ataupun apa yang ingin Bapak sampaikan khususnya di Desa Kubang, umumnya Desa Kecamatan Talun dan Cirebon terkait Talun Menit ini Pak. Baik, untuk Talun ini karena memang sudah dicetuskan bahwa wilayah Talun atau Kecamatan Talun kayak wujudnya suatu Talun ini. Talun itu kami berprinsip di Desa Kubang khususnya Kecamatan Talun pengen mengisi Talun ini tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalkan Gapura sudah dibikin Talun ini, di dalamnya nggak ada apa-apa kan nanti malu sendiri. Makanya dengan nanti diwujudkan Talun ini, kami ingin mengisi ikon tersebut melalui wisata alam seperti itu. Jadi memang benar-benar ngangenin tuh udah ngangenin gitu ya. Memang ngangenin. Betul. Jadi sudah tidak namanya saja, tapi memang secara esensi di dalamnya pun memang ngangenin gitu ya. Betul. Oke. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Wawan sudah mampir di Ambiar. Semoga sehat selalu dan semoga aktivitasnya lancar. Baik. Oke, Sobat Ambiar, mungkin itu bincang hangat kita bersama Pak Wawan. Tetap tunggu episode selanjutnya yang lebih menarik. Tetap di 1 jam lebih dekat itu mau fikir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.